Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, teman-teman mahasiswa semuanya yang pada saat mengambil mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, baik di semester 1 maupun semester 2. Pada kesempatan ini, saya, Siska Diana, akan mereview materi NKU Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia ini bersifat wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Lampung. Kemudian mata kuliah ini berbobot 2 SKS, gitu ya, dan mata kuliah ini diselenggarakan secara daring, baik menggunakan berbagai platform yang ada maupun LMS yang sudah disediakan oleh universitas. Nah, pada review materi kali ini kita akan berangkat dari gambaran umum sebelum Anda benar-benar masuk pada semester-semester berikutnya, gitu ya. Diucapkan dulu selamat datang deh kepada mahasiswa baru, karena Anda ini statusnya adalah mahasiswa baru semester 1 ya. Meskipun ini sudah sempat disampaikan di awal, tetapi untuk menutup perkuliahan di semester 1, rasanya saya perlu untuk mengucapkan selamat datang kembali Anda sebagai mahasiswa baru di fakultas ataupun jurusan dan prodi Anda masing-masing. Kemudian, ketika kita menjadi mahasiswa, tentu saja kita harus menjadi insan yang sangat bermanfaat bagi sesama manusia. Bermanfaat dalam arti kata seperti ini. Misalkan ini ada perkuliahan, maka Anda sangat ditunggu partisipasinya untuk mengikuti secara aktif, begitu. Sehingga kehadiran Anda itu sangat bermanfaat bagi perkuliahan itu sendiri, bagi Anda maupun bagi rekan Anda, dan bagi dosennya tentunya. Jadi ketika perkuliahan itu terselenggara, tidak ada mahasiswanya misalkan, maka perkuliahan itu tidak akan terlaksana secara baik. Sehingga harus ada take and give, harus dua arah, begitu, sehingga kita harus sama-sama menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia atau orang lain. Sekecil apapun info itu harus kita sharing, karena sekarang adalah dunia digital, maka kita harus saling share. Tidak lagi seperti pola-pola yang diajarkan atau pola-pola yang masih Anda terapkan ketika Anda di sekolah menengah atas. Mungkin ketika Anda berada di sekolah menengah atas, Anda memiliki sifat introvert gitu ya, sehingga di perkuliahan ini diharapkan kita memiliki sifat ekstrovert yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya akan memberikan gambaran kepada Anda agar Anda tidak melupakan siapa sih jati diri Anda saat ini. Karena SMA itu sudah berlalu, tetapi sudah terbentuk begitu ya, sehingganya ketika kuliah juga harus membentuk jati diri yang baru, yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau di SMA mungkin harus memakai seragam. Nah, kalau di perkuliahan ini kan tidak menggunakan seragam lagi. Jadi Anda harus lebih fleksibel saja kalau kuliah. Pakaiannya bebas. Bebas di sini pakaian tetap harus menggunakan yang sopan, begitu, tidak boleh menggunakan kaos oblong begitu ya. Kaos oblong, Anda tahulah kaos oblong itu seperti apa. Jadi kaos yang Anda gunakan juga harus memilih kaos yang berkerah. Jadi setidaknya Anda memang benar menyiapkan diri Anda untuk mengikuti perkuliahan, dan Anda sudah sadar diri bahwa saya anak kuliahan. Saya bukan lagi siswa, tetapi saya adalah mahasiswa. Itu yang perlu Anda pahami dari pemakaian kostum. Kemudian tugas di SMA itu banyak memang, tetapi di perkuliahan ini jauh lebih banyak. Nah, jadi super banyak tugasnya. Jadi tugas mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3, kemudian mata kuliah 1 ini 3 dosen, tugasnya 3 misalkan, atau berentet banyak. Nah, itu tidak perlu jadikan soal, tidak perlu mengeluh, tidak perlu merasa kok begini, kok begitu, tidak perlu lagi. Karena apa? Semua tugas yang diberikan itu untuk menguji pemahaman dan kompetensi Anda ketika menjadi mahasiswa. Jadi bukan SMA lagi yang merengek-rengek gitu ya, dalam tanda kutip merengek-rengek untuk meminta kepada gurunya, Bu, saya begini, saya begitu, sehingga tugas saya begini. Nggak seperti itu lagi. Kalau kuliah diberikan deadline hari ini, kalau tidak bisa tepat hari ini, maka ya sudah tertinggal oleh teman-teman yang lain. Kemudian pada setiap pelajaran itu ada buku catatan. Nah, kalau di SMA seperti itu, tetapi kalau di perkuliahan semua catatan mata kuliah itu berada dalam satu binder.
berada pada satu buku atau berada di laptop Anda misalkan, PC atau notebook atau di gawai Anda sudah tercatat secara rapi di alat yang memang sudah disediakan oleh diri Anda sendiri. Lalu jam sekolah itu sudah ditentukan kalau di SMA. Kalau di kuliah bagaimana? Jam memang sudah ditentukan, jadwal memang sudah ditentukan, tetapi ini sifatnya fleksibel, bisa berubah sesuai dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswanya. Karena dosen ini kelasnya banyak, kemudian mungkin bertabrakan atau bentrok dengan jadwal-jadwal di kelas lain atau prodi lain, maka mau tidak mau kita harus menyepakati perkuliahan itu kita ubah jadwalnya sesuai dengan kesepakatan tadi. Mungkin kita tidak mengganggu mata kuliah lain atau ada jam kosong, kemudian dosennya bisa, mahasiswanya bisa. Kenapa tidak? Kan begitu. Nah, jadi fleksibel, tidak seperti SMA 7.30 MTK. Kemudian nanti pukul 9.30 bahasa Indonesia. Kemudian pukul 10 nanti istirahat. Kemudian 10.15 masuk lagi IPA. Nggak seperti itu. Kalau SMA continue terus-menerus ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis jadwalnya itu ya sampai satu semester itu. Tapi kalau di perkuliahan satu semester memang jadwalnya itu, tetapi kita fleksibel. Ketika dosennya tidak bisa, kemudian mahasiswa ada kegiatan lain, ada dispensasi mungkin karena tidak semua mahasiswa diberi dispensasi, hanya mahasiswa-mahasiswa tertentu saja yang dipilih oleh program studi atau jurusan, atau bahkan mewakili fakultas hari ini tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka nanti ada mengejar materi dengan sisi yang lain. Jadi fleksibel kuliah itu. Kemudian kalau di SMA, kalau tidak masuk itu dicari guru. Nah kalau di kuliahan enggak, mau Anda masuk, mau Anda tidak masuk, ya ayo gitu, kita sama-sama belajar. Kalau yang masuk ya belajar, kalau yang tidak masuk ya sudah, berarti Anda tidak memiliki kesempatan untuk dicari-cari oleh guru dosen, itu tidak. Jadi sudah ya sudah, mau kuliah monggo, tidak juga terserah. Lalu pada saat ini kita masuk pada masih dalam pandemi ya, pandemi COVID-19, sehingganya perkuliahan yang tadinya tatap muka seperti yang ada di layar ini, kita lihat sama-sama, biasanya mahasiswa itu dengan pakaiannya masing-masing, dengan passionnya masing-masing, itu kuliah dengan materi yang disampaikan oleh dosennya, sama begitu materinya. Tetapi cara kerjanya mungkin berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain kalau tatap muka. Nah, kemudian sekarang karena pandemi COVID, kelas berubah menjadi online. Jadi ruang kelas itu sudah kosong, tinggal bangku dan meja saja. Kemudian teman-teman mahasiswa dialihkan ke rumahnya masing-masing atau ke spotnya masing-masing dengan alat atau gawainya masing-masing. Kalau yang pakai gawai ya pakai gawai. Gawai itu apa, Bu? Gawai itu handphone. Jadi bahasa Indonesianya handphone itu adalah gawai. Kemudian mungkin menggunakan PC-nya masing-masing sehingga teman-teman ya memang berada pada zona nyamannya masing-masing. Misalkan pukul 10 kita kuliah MKU Bahasa Indonesia, di rumah Anda masing-masing tempatnya, kemudian Ibu juga di tempat Ibu di tempat Ibu juga, bisa di kantor, bisa di tempat lain, karena kuliahnya fleksibel, karena online-nya bisa di mana saja. Dia di saat berkendara juga bisa, asalkan tidak mengganggu jalannya kendaraan kita. Jadi teman-teman, zona-zona nyaman itu tidak bisa Anda buat santai gitu. Meskipun Anda di rumah Anda, kemudian tidak diawasi oleh dosennya secara langsung, tapi kan aktivitas Anda terbaca di dalam virtual meeting. Misalkan si Zaskia ini kok kuliahnya nutup kamera misalkan. Nah, ini kan bisa menjadi catatan tersendiri. Jadi hal-hal seperti itu di dalam dunia online itu mudah teramati. Ada nama Anda yang muncul di virtual meeting, kemudian wajah Anda tidak ada, kontribusi Anda selama perkuliahan juga tidak nampak. Maka ya sudah, nama yang ada itu akan tercatat di catatan atau buku kecil dosennya, sehingga nanti ketika dia akhir, apa yang membedakan antara nilai si A dengan si B? Mungkin si A, Bu, saya kan sama, saya ujiannya nilainya sekian, kemudian tugas saya sekian, tetapi secara praktis, partisipasi secara online, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, hal itu yang nanti bisa mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan perkuliahan ini. Lalu dalam bahasa Indonesia tidak bosan-bosan Ibu menyampaikan bahwa kita sebagai generasi penerus itu harus mengutamakan bahasa Indonesia. Nah,
Anda kan generasi penerus, bukan pejuang. Ya, Bu, saya pejuang, Bu. Pejuang apa? Pejuang receh. Itu nanti kalau Anda memang sudah terjun ke dunia kerja. Nah, kalau sekarang kan dunia Anda masih dunia perkuliahan, kampus, akademik, begitu ya. Sehingga apa yang harus menjadi tanggungan Anda dalam mata kuliah ini adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Anda sebagai orang Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, harus juga mengutamakan bahasa Indonesia. Tahu tempat, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa yang lain. Kemudian, jargon yang kedua itu melestarikan bahasa daerah. Nah, kalau bukan Anda, lalu siapa yang melestarikan bahasa daerah? Nah, teman-teman diharapkan, Anda kan berasal dari latar belakang suku yang berbeda, budaya yang berbeda. Maka ketika Anda di rumah, mungkin Anda menggunakan bahasa daerah, silakan. Monggo, sah-sah saja. Tapi ketika nanti ada di dalam kelas formal atau virtual class, atau nanti berada pada suatu event atau peristiwa apa, itu Anda harus beralih. Nah, Anda harus beralih menggunakan bahasa Indonesia. Karena di situ Anda harus mengutamakan. Nah, kalau porsi bahasa daerah, ya di tempat-tempat yang memang ada komunitasnya. Misalkan di rumah, lingkungan tetangga, yang benar-benar Anda harus menggunakan bahasa daerah. Tidak boleh malu menggunakan bahasa daerah. Kalau Anda malu, 10 tahun yang akan datang, penutur bahasa daerah akan punah, karena bahasa daerah sekarang bisa berkembang, asalkan Anda mau mengembangkannya atau melestarikannya. Kemudian menguasai bahasa asing. Nah, di antara kita semua ini harus menguasai bahasa asing. Porsinya apa? Porsinya adalah dikuasai. Karena bahasa asing itu adalah bahasa pendukung. Namanya pendukung kan bukan yang utama. Maka dikatakan oleh Bu Siska, yang pertama itu apa? Bahasa Indonesia itu harus diutamakan. Kemudian bahasa daerah itu harus dilestarikan. Yang terakhir bahasa asing harus dikuasai. Bahasa asingnya yang seperti apa, Bu? Terserah Anda bahasa asingnya. Mau Anda bahasa Korea, bahasa Jepang, Thailand, apapun yang bentuknya bahasa asing, bukan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, silakan dikuasai kalau mau menguasai dan sanggup untuk menguasai itu. Gitu, teman-teman. Jadi 3 jargon ini tidak bisa dilupakan oleh Anda, harus benar-benar mendarah daging, harus menjadi jati diri kita sebagai generasi penerus. Lalu mata kuliah ini tentunya memiliki deskripsi. Deskripsinya seperti yang saya katakan tadi, mata kuliah ini adalah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Lampung. Tadi kan sudah diucapkan selamat datangnya ya, meskipun Anda berada di akhir semester sekarang, tetapi rasa-rasanya masih baru kok, masih baru kemarin nih, kayaknya baru kemarin deh saya jadi mahasiswa baru, kok sudah hampir habis aja 1 semester gitu ya. Nah, kontrak-kontrak perkuliahan seperti ini akan terjadi di mata kuliah yang lain, gitu ya. Jadi setiap mata kuliah memiliki kontrak perkuliahan yang berbeda. Kontrakmu dengan saya, Bu Siska, tentu berbeda dengan kontrakmu dengan mata kuliah lain dan dosen lainnya. Jadi tidak boleh disamakan. Kemudian mata kuliah ini kan 2 SKS, saya katakan tadi ya, 2 SKS di sini bukan 1.1. Kalau 1.1 di situ ada 1 teori, 1 praktik. Maka kalau di sini 2.0 berarti teori dan praktik itu terintegrasi menjadi 1. Jadi tidak dipisah-pisah, misalkan seperti IPA atau eksakta. Hari ini kita biologi lah, kita ambil contoh. Misalkan hari ini kita berteori, nah, minggu depan kita praktik ya anak-anak kan gitu. Nah, kalau mata kuliah bahasa Indonesia berarti teori dan praktik jadi 1. Ketika Bu Siska berbicara, praktiknya di Anda adalah mendengarkan dan menyimak. Mungkin ada di antara Anda yang nulis juga. Nulis apa? Nulis apa yang sudah dibicarakan atau dibacakan oleh Bu Siska. Sehingga teman-teman memang mata kuliah ini didesain terintegrasi. 2.0. Kemudian strategi perkuliahan ini tentu saja menggunakan strategi SCL, Student Center Learning. Jadi mahasiswalah yang menjadi pusat pembelajaran. Bukan dari dosennya, tetapi dari mahasiswa itu sendiri. Anda bisa mencari sumber-sumber atau literatur lain, tidak hanya atau tidak melulu menunggu dari dosennya, tetapi bisa mendapatkan referensi-referensi lain. Lalu kita berbicara materi pengantar. Materi pengantar dalam mata kuliah ini tentu saja ya yang terkait dengan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada ejaan itu kan banyak ya, ada ejaan 1, 2, 3. Nah, kesemuanya itu kan nanti akan dibahas secara detail di pertemuan-pertemuan atau video-video yang lain.
Tetapi di sini yang menjadi pengantar bahwa bahasa itu loh, bahasa itu sebenarnya menunjukkan tingkat pendidikan kita. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kesalahan berbahasanya akan semakin sedikit kalau memang di antara kita sadar. Tetapi kalau bahasa yang kita gunakan itu agak aneh begitu ya, maka bisa dipastikan bahwa tingkat pendidikannya juga tidak maksimal. Contoh di dalam daftar menu ini ada potret real begitu ya. Ada sebuah toko atau outlet yang menempelkan kertas, kemudian tulisannya daftar menu makanan. Fried chicken, tulisannya PRETTCIKEN. Nah, fried chicken. Nah, kita membacanya ya jadi aneh karena kenapa? Kita kan tahu karena kita tingkat pendidikannya tinggi, jadi kita tahu bahwa penulisan fried chicken itu tidak seperti itu gitu loh. Penulisannya seperti apa? Fried chicken. Anda tahulah cara menulisannya seperti apa. Lalu kenapa di sini fried chicken tulisannya seperti itu, Bu? Karena mungkin tingkat pendidikan seseorang itu tidak sama seperti tingkat pemahaman kita atau pendidikan kita. Mungkin yang selama ini beliau dengar atau mereka dengar itu fried gitu, chicken gitu. Jadi nulisnya ya udah fried chicken gitu aja. Jadi kalau kita pernah sekolah, kemudian pernah mendapatkan bahasa Inggris, misalkan mata pelajaran bahasa Inggris, maka kita akan tahu fried chicken. Meskipun di luar sana di masyarakat kita dengarnya fried, tetapi kita tidak melulu menulisnya fried chicken. Jadi dari situ saja sudah bisa menunjukkan bahwa bahasa menunjukkan tingkat pendidikan seseorang. Lalu selanjutnya bahasa melatih logika. Nah, di sini banyak sekali nih rambu-rambu atau kuning-kuning ini terpasang ya di pinggir jalan itu banyak. Nah, jauhi narkoba, Hydra, begitu ya. Saya tidak mengomentari yang bahasa asingnya, saya hanya mengomentari yang bahasa Indonesianya. Jauhi narkoba. Nah, teman-teman, misalkan nih, ini ada narkoba, ini anggap saja narkoba ya. Nah, ini anggap saja ini narkoba, mana sih kameranya? Nah, ini anggap saja ini narkoba. Kemudian di situ himbauannya apa? Jauhi narkoba. Nah, ini Ibu geser ke sini, 1 meter dari Ibu misalkan. Kan saya sudah jauh nih dari narkoba. Tadinya narkoba di depan saya. Kemudian ada himbauan, jauhi narkoba. Kemudian saya melangkah 1 meter dari benda itu. Maka saya sudah jauh dari narkoba. Maka ketika kita memasang himbauan atau nanti Anda berkesempatan menjadi seseorang, kemudian Anda berkuasa, berwenang menuliskan sesuatu, maka ketika menulis harus logikanya dipakai, gitu. Jangan sampai seperti ini, jauhi narkoba, ini ada bendanya, kemudian kita bergerak 1 meter dari itu, kita sudah jauh dari narkoba. Padahal yang dimaksud di sini adalah kita loh dilarang mengkonsumsi narkoba. Kan begitu. Maka bahasa juga bisa melatih logika kita. Ketika Anda nulis itu nggak boleh sembarangan, apalagi menulis himbauan atau mengajak orang lain. Jangan sampai sesat logikanya. Lalu, mengapa sih Bu di perkuliahan saya masih ketemu mata kuliah bahasa Indonesia? Kan saya sudah belajar dari TK sampai dengan SMA. Nah, karena mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah yang penting ya. Kenapa penting? Karena titipan di undang-undang. Di undang-undang itu ada. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatakan setiap perguruan tinggi harus menyelenggarakan mata kuliah umum. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan landasan itu, kita saat ini masih sama-sama belajar bahasa Indonesia meskipun sudah di perguruan tinggi. Nah, bahasa Indonesia yang ada di perguruan tinggi ini didesain untuk membantu Anda kita lanjutkan. Jadi mata kuliah ini memang benar-benar didesain untuk membantu Anda menulis karya tulis ilmiah.
Jadi muaranya adalah membantu Anda bagaimana sih menyusun sebuah karya tulis ilmiah dari segi kebahasaan, dari ejaannya, dari kalimatnya, dari paragrafnya, sampai dengan benar-benar dasar pustaka itu seperti apa, kemudian rujukan itu seperti apa, kutipan itu seperti apa, maka membuat abstrak itu seperti apa. Memang mata kuliah ini didesain untuk itu. Jadi nggak perlu merasa bosan gitu menghadapi mata kuliah ini, karena memang mata kuliah ini mata kuliah wajib milik universitas. Mau Anda kuliah di UI, mau Anda kuliah di Unpad atau di Universitas Brawijaya sekalipun, itu tetap Anda akan mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia yang ada di semester 1 maupun di semester 2, bergantung ada di mana mata kuliah itu diletakkan oleh kurikulum prodi itu. Jadi teman-teman, terkait dengan materi pengantar sampai dengan di situ. Lalu ada materi politik bahasa Indonesia. Oh, sejarah perkembangan bahasa Indonesia dulu ya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Kita akan mempelajari bahasa Indonesianya nih. Kalau tadi mempelajari mata kuliahnya, sekarang kita mempelajari bahasa Indonesianya. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu tentu saja sejarah bahasa Indonesia. Tentu saja bahasa Indonesia itu memiliki sejarah, ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa bahasa Indonesia itu juga dilahirkan. Nah, maka di sini bahasa Indonesia juga lahir. Bahasa Indonesia itu seperti manusia, dilahirkan juga, kemudian punya nama juga, kemudian siapa yang melahirkan itu juga ada sejarahnya. Jadi di sini kelahiran bahasa Indonesia itu pada saat Sumpah Pemuda. Jadi 28 Oktober 1928, ketika peristiwa Sumpah Pemuda, itu bahasa Indonesia lahir, diikrarkan. Nah, pada saat itu kedudukannya adalah bahasa nasional, sebagai bahasa nasional. Kenapa? Karena 1928 itu belum ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu belum ada. 1928 itu masih mengatasnamakan kepulauan atau Nusantara. Sehingganya status bahasa Indonesia pada saat itu masih bahasa nasional dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Kemudian proklamasi nih, proklamasinya kapan sih? 17 Agustus 45. Jadi dari 1928 ke 45, 17 tahun. Ya, harus menunggu 17 tahun ketika sehari setelah kemerdekaan 18 Agustus 45 itu bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Maka pada saat itu kedudukannya menjadi bahasa negara. Jadi teman-teman, perkembangan bahasa itu seperti itu sejarahnya. Jadi dilahirkan ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, itu kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 45, itu menjadi bahasa resmi kenegaraan, kemudian kedudukannya menjadi bahasa negara. Lalu di sini ada ikrar Sumpah Pemuda yang sama-sama bisa Anda cari di mana-mana ada, begitu ya. Untuk syukur-syukur Anda hafal. Bahwa pada butir ketiga Sumpah Pemuda mengatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi memang pada saat itu putra-putri Indonesia ini berikrar, menginginkan, kita ini negara ini kepulauan loh, dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin orang Aceh mau berbicara dengan orang Maluku nyambung komunikasinya kalau tetap menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Maka kita harus punya nih bahasa persatuan. Nah, bahasa persatuan ini diresmikan atau diikrarkan, dimaungi begitu ya oleh para pemuda dan pemudi ketika 28 Oktober 1928 peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian diresmikan menjadi bahasa negaranya kan sehari setelah kemerdekaan. Tentu saja peristiwanya tidak hanya terjadi pada bahasa persatuan saja, tetapi identitas-identitas nasional yang lainnya juga ada ketika kemerdekaan. Lalu
bukti bahwa bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sejak zaman Sriwijaya. Jadi ketika dulu kan belum ada yang dikatakan negara kesatuan Republik Indonesia, belum ada. Di Indonesia ini masih banyak kerajaan-kerajaan, ada Sriwijaya, kemudian Majapahit, kemudian Pajajaran dan lain sebagainya. Maka untuk menunjukkan bukti bahwa ada loh bahasa Melayu yang memang diangkat menjadi bahasa Indonesia oleh pemerintah pada zaman itu, prasastinya tuh banyak, buktinya banyak. Sudah dijadikan alat komunikasi kok sejak zaman Sriwijaya. Nah, di sini ada bukti-bukti prasasti-prasasti yang memang jejaknya dituliskan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian dari mana asal bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Kenapa sih pemerintahan memilih bahasa Indonesia Tuturan Riau seperti yang disampaikan tadi? Bahwa bahasa Melayu itu, khususnya kalau Melayu Riau, itu dianggap bahasa yang mudah dipelajari, nggak bertingkat-tingkat seperti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ada yang kasar, ada yang moko, apa itu namanya. Ya, yang orang Jawa paham lah. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kita menggunakan bahasa yang halus gitu ya. Kemudian ketika kita menggunakan berbicara dengan orang keraton misalkan atau orang yang ningrat, maka kita bahasanya juga harus berubah. Nah, kalau bahasa Melayu Riau ini kan tidak ada apa ya, tidak ada tingkatan kesulitan, maka dia rata aja begitu. Sehingga seperti bahasa sehari-hari, maka oleh pemerintah diputuskan sudah kita menggunakan bahasa Indonesia Tuturan Riau saja sebagai bahasa persatuan. Maka tidak heran ketika Anda kok hampir sama ya dengan bahasa ini, kok hampir sama ya bahasa saya dengan bahasa ini. Ya karena memang kita berangkatnya dari itu. Itu ya. Nah, tadi kan sempat ada nih mana ya tadi ya. Nah, nih di sini kan ada nih peta Indonesia, maka Kepulauan Riau itu ada di sini misalkan nih. Nah, ada di sini ada benua Asia, kemudian di bawahnya ada Australia. Nah, Kepulauan Riau ini adalah pusat barter, pusat persinggahan atau dermaga singgah dari saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang yang ada di Asia. Mau menuju Australia mampir dulu nih ke Kepulauan Riau. Kemudian orang Australia mau ke Asia juga mampir dulu nih ke Kepulauan Riau. Maka di Riau ini ya terjadi pertukaran bahasa. Maka ketika Anda merasa kok bahasa Cina sama ya, hampir sama dengan bahasa ini, kok bahasa Australia hampir sama ya, dengan karena mereka dulu memang lalu lintas perdagangannya di Kepulauan Riau. Sehingga diputuskanlah bahasa Melayu Tuturan Kepulauan Riau ini sebagai bahasa Indonesia. Karena salah satunya tadi dikatakan oleh Ibu, bahasa Riau itu lebih mudah dipelajari dibanding bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Maluku, Ambon dan lain sebagainya lah, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian pejuang kemerdekaan itu diharapkan bisa bersatu dengan adanya bahasa Indonesia, lalu bisa menumbuhkan semangat patriotik. Nah, kalau kita saja merasa kita bangga yang menggunakan bahasa Indonesia, maka jiwa patriotik kita tuh akan tergerak ketika bahasa Indonesia atau orang Indonesia dizolimi misalkan seperti itu. Jiwa nasionalisme kita muncul ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di negara tetangga misalkan. Jangan malah kita di negara tetangga menggunakan bahasa tetangga, kan aneh. Kita di negara tetangga tetap menggunakan bahasa Indonesia, itu prestasi. Kemudian suku Melayu berasal dari Riau. Ya, sebagian besar suku Melayu itu berasal dari Riau. Kemudian berpencar kemana-mana sampai Anda mungkin salah persepsi, oh Melayu itu Malaysia, enggak, oh Melayu itu Brunei, enggak, tetapi memang Melayu itu Riau. Yang orang Riau, orang Sumatera Selatan, orang Lampung, itu kan bahasanya agak-agak sama ya, ada beberapa yang sama. Kemudian suku lain akan merasa dijajah jikalau pada saat itu bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang dijadikan sebagai bahasa persatuan. Bayangkan kalau dulu Presiden Soekarno memilih udah bahasa Jawa aja deh yang jadi bahasa persatuan, maka akan muncul kerajaan Jawa. Nah, kalau misalkan ya sudah deh kita menggunakan bahasa Sunda aja sebagai bahasa persatuan, maka nanti muncul kerajaan Sunda. Maka nggak jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di negara kerajaan-kerajaan. Nah, pada saat ini, nih kasus pada saat ini,
terjadi pertikaian A, pertikaian B, terjadi isu ini, isu itu kan ingin menjadikan negara Indonesia itu kerajaan-kerajaan. Muncullah kerajaan si A, muncul kerajaan si B. Jangan sampai deh kita terprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Ingatlah ya cita-cita luhur para pahlawan kita, wali-wali yang zaman dulu yang benar-benar ada kontribusi dan sumbangsinya sehingga terbentuk NKRI. Maka dikatakan NKRI harga mati. Kalau Anda pernah kuliah PPKN atau Pancasila kan seperti itu, NKRI harga mati. Kalau sudah NKRI harga mati ya udah, mau dikotak-katik, mau dikasih isu sana sini oleh orang lain, nggak perlu Anda merasa terprovokasi gitu. Apalagi Anda generasi muda yang memang rentan terprovokasi oleh isu-isu yang sedang berkembang. Nah, Anda kan harus cerdas, harus selektif, tidak boleh termakan oleh isu seperti itu ya. Termasuk bahasa. Kalau sekarang masuk bahasa-bahasa Korea, ya udah nggak usah terprovokasi. Nah, Anda harus tahu, saya sebagai orang Indonesia harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah. Bahasa asing seperti bahasa Korea dan lain sebagainya, ya cukup dikuasai saja. Dikuasai itu kan tidak diharuskan. Kalau mau silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa kan begitu, tidak merugikan. Lalu bagaimana sih usaha penyempurnaan ejaan? Karena ketika dinyatakan sebagai bahasa negara, tentu saja terjadi beberapa penyempurnaan ejaan yang dipakai dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bahasa Indonesia itu tidak selalu berbentuk lisan, tetapi juga berbentuk tulisan. Maka harus ada penyempurnaan ejaan. Kita bakal nulis dokumen nih, kita bakal nulis surat nih, kita bakal nulis apapun yang bisa kita tulis, misalkan kita berhubungan dengan lembaga lain, misalkan, maka di situ ada birokrasi atau ada administratifnya, maka ejaan itu perlu untuk digunakan kita sebagai generasi dalam ragam tulis. Dulu ada ejaan Van Ophusen, kemudian ejaan Van Ophusen berubah lagi atau disempurnakan lagi menjadi ejaan Suwandi, lalu menjadi ejaan yang disempurnakan, yang Anda kenal selama di sekolah dulu mungkin EYD, kalau guru bahasa Indonesianya, mana EYD-nya? Waduh, EYD lagi, aduh muka saya sudah kayak EYD, nggak begitulah harusnya menyikapinya. Kalau sudah kuliah berarti, oh kenapa nih kok ada perubahan-perubahan atau penyempurnaan? Berarti ada sesuatu yang memang hidup pada zamannya, kemudian berkembang, dan sekarang hidup pada zaman sekarang itu apa? Gitu kan, harusnya begitu. Nggak lantas mengatakan, aduh muka saya udah kayak PUEB, itu salah besar. Jadi yang dipakai sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB. Jadi teman-teman, ketika mengikuti mata kuliah ini rasanya nggak lengkap kalau Anda tidak memiliki PUEB baik secara online maupun secara buku fisik ya. Jadi PUEB ini yang kita gunakan dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Jadi segala sesuatu ketika Anda mau nulis itu harus kembali ke PUEB. Ini kaidahnya seperti apa? Karena di PUEB sudah dijabarkan secara detail, sudah ada contoh-contohnya, ada pengimplementasiannya begitu ya. Ketika Anda menulis nama, menulis gelar, menulis huruf, bilangan, dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam PUEB. Contoh-contohnya, sehingga nggak mungkin kesalahan skripsi mahasiswa itu 90%. Nah, kalau udah belajar bahasa Indonesia, berarti kesalahannya 10% aja deh dari segi bahasanya. Kan harapannya seperti itu mata kuliah ini. Jadi benar-benar Anda diminta untuk mandiri ketika mengimplementasikan atau sudah masuk praktik menyusun atau membuat karya tulis. Nah, di sini banyak ya ejaan-ejaan. Ini bisa Anda dapatkan dalam LMS ada. Saya sudah mencantumkannya di sana. Jadi tidak perlu diulas karena ini membutuhkan waktu yang panjang begitu. Ini sifatnya adalah pengetahuan. Nah, yang ini EYD, yang ini PUEB. Jadi tidak ada yang disempurnakannya lagi, tetapi sudah menjadi final Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu teman-teman, ada, kalau tadi berbicara sejarah, kita sekarang berbicara ragam. Nah, di dalam bahasa Indonesia tentu ada ragam yang harus kita
gunakan sehari-hari. Ragamnya itu apa sih? Nah, di sini. Faktor penentu munculnya ragam bahasa. Jadi ragam bahasa itu dipengaruhi oleh waktu, tempat, sosiokultural, dan situasi. Misalkan nih, Agus, misalkan si Agus. Si Agus ini mau menggunakan ragam lisan, kemudian situasinya formal. Maka Agus harus tahu waktu ragam formal itu waktunya di kapan, tempatnya di mana, kemudian sosiokultural yang melatar belakangi Agus menggunakan bahasa lisan formal itu apa, kemudian situasinya sedang seperti apa. Jadi faktor penentu munculnya ragam bahasa itu secara tidak sadar itu kita akan beralih secara otomatis, secara tidak sadar, karena kita sudah ngerti nih konsepnya. Maka ketika kita dihadapkan dengan dosen, misalkan Agus nih mau konsultasi dengan dosennya, konsultasi apa? Konsultasi skripsi. Maka yang tadinya Agus di luar itu ngobrol dengan teman yang menggunakan ragam santai, lo gue, ketika dia mau bertemu dengan dosennya, maka dia otomatis bahasa Agus akan berubah. Bahasa yang dikeluarkan Agus ketika berdialog atau berbicara dengan dosennya akan berubah, tidak sama seperti dengan temannya. Nah, itu otomatis yang tidak kita sadari. Tetapi itu kita punya, kita punya itu, sehingga ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalkan dengan dekan, dengan rektor, dan lain sebagainya, akan berbeda dengan, bukan kita membedakan, bukan, tetapi itu sudah kling begitu, beralih secara otomatis, karena kita sudah tahu konsepnya. Seperti itu. Lalu, ragam bahasa Indonesia itu ada ragam ringkas, kemudian ada ragam lengkap, lisan versus tulisan, baku versus tidak baku, kemudian baik dan benar. Nah, seperti apa? Maka kita ulas satu persatu. Ragam ringkas dan ragam lengkap. Jadi ragam ringkas itu situasinya lebih santai, kemudian tidak resmi, kalimatnya juga pendek-pendek, sering hanya dimengerti oleh peserta tidak berbahasa saja. Jadi teman-teman, ketika Anda menggunakan ragam ringkas, itu ada muncul kode-kode tertentu. Misalkan ragam ringkas itu seperti ini misalkan. Kuy. Yuk, kan gitu ya. Padahal ayo gitu ya. Hal-hal seperti itu hanya dimengerti oleh peserta tidak berbahasa. Pasti teman Anda, ketika Anda berbicara kuy, pasti teman Anda sudah punya konsep kuy, udah ngerti, maka bisa komunikasinya lancar dengan bahasa ringkas. Tapi kalau bahasa ragam lengkap, maka situasinya ya kita lihat namanya lengkap, situasinya pasti resmi. Pada saat apa? Pidato atau berceramah. Kemudian kalimatnya panjang, tentu saja lah namanya lengkap, maka kalimatnya itu panjang dan tak kaidah. Lalu dapat dipahami oleh pemakai bahasa yang umum. Ketika saya berpidato, harapannya audiens saya bisa menangkap apa yang saya bicarakan. Tidak mungkin saya berpidato kemudian menggunakan kode-kode tertentu. Maka audiens saya tidak akan mendapatkan makna pembicaraan saya, kan begitu. Jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan ragam ringkas, kapan kita menggunakan ragam lengkap. Lalu ragam lisan versus ragam tulisan. Sudah tentu yang namanya lisan yang menggunakan bunyi ujaran yang keluar dari alat ucap kita. Kemudian ditangkap oleh indera pendengaran. Namanya lisan. Saya berbicara, Anda mendengar. Kan begitu. Saya membunyikan sesuatu, Anda menangkap dengan indera pendengaran Anda. Itu ragam lisan. Jadi anak-anak usia prasekolah ya, itu akan cepat menirukan apa yang dibunyikan oleh orang dewasa. Jadi hati-hati ketika Anda punya adik di rumah, jangan sampai memberi contoh kata-kata yang tidak baik, karena akan mudah ditiru. Mereka langsung menangkap dengan indera pendengarannya, kemudian disimpan di memori mereka. Jadi itu sangat, kita harus selektif lah, sangat merugikan kalau memang yang kita produksi adalah kata-kata yang tidak baik. Kemudian ragam tulisan. Tentu saja menggunakan huruf atau tanda baca. Kemudian ditangkap oleh Anda indera penglihatan atau peraba. Jadi ketika kita nulis ya tentu saja bisa kita lihat, kita baca. Kalau memang kita berkebutuhan khusus, misalkan berkebutuhan khusus apa Bu? Misalnya kita punya kekurangan, kita tidak bisa melihat, kita netra. Maka kita harus menggunakan indera peraba, huruf braille. Maka ketika ditulis ya harus menggunakan jenis huruf yang seperti dibutuhkan oleh teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Lalu ragam baku. Namanya baku, maka kosakatanya juga harus baku. Kemudian ya taat kaidah tentu saja. Lalu situasinya resmi. Kalau ragam non baku seperti apa?
Ragam non baku ya berarti tidak semua kosakata itu baku, berarti ada yang setengah baku, ada yang setengah tidak baku gitu. Umumnya itu tidak taat dengan kaidah. Kemudian dalam situasi yang tidak resmi. Jadi situasinya itu nggak resmi. Lalu kenapa sih kita harus nulis gitu ya? Karena setinggi apapun, sepintar apapun kita, kalau kita tidak menulis maka kita akan dilupakan oleh dunia. Maka mahasiswa itu kalau mau dapat sarjana, dia diminta untuk menghasilkan satu karya tulis yang disebut skripsi. Nulis dulu skripsi sampai tuntas, diteliti, kemudian ada solusi, kemudian penemuannya apa. Maka dinyatakan si Agus ini sudah menulis ini dan menemukan ini. Maka tulisan Agus ini akan viral atau fenomenal misalkan, atau memang jadi mahasiswa terbaik di prodinya atau di jurusannya. Karena berkat apa? Berkat tulisannya si Agus ini loh. Maka ketika Agus sudah nggak ada atau Agus sudah jadi alumni, teman-temannya atau adik tingkatnya itu masih bisa melihat karya Agus. Agus akan selalu hidup di kampus ini. Akan selalu ada. Dan akan selalu bermanfaat seperti yang di awal Ibu katakan, kita harus menjadi manusia yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi menulislah, nulis apapun deh. Nggak hanya karya tulis ilmiah, misalkan Anda mau nulis sastra, silakan. Hobinya apa nih? Nulis puisi, Bu, silakan nulis puisi. Hobinya apa? Nulis cerpen, silakan kembangkan kemampuan menulis cerpennya. Nulis novel, skenario, dan lain sebagainya dah. Menulis ini, Bu, WA ya, kalau nulis WA mah nggak di ini, nggak ada teorinya ya. Nulis media sosial, Bu, silakan menulis itu kan di mana saja medianya. Misalkan mau nulis puisi di media sosial Anda masing-masing, silakan. Tapi karya tulis ilmiah, Bu, bisa nggak ditulis di media sosial? Tidak bisa lah. Kalau diposting di media sosial bisa, tetapi untuk apa? Kan begitu. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial itu dengan tepat. Jadi tidak semua kita share. Karena belum tentu yang kita share itu mengandung unsur kebenaran. Siapa tahu itu hoax atau berita yang tidak benar, bukan tidak benar ya, berita yang tidak pantas untuk Anda share sebagai seorang akademik. Jadi harus pintar, harus cermat, harus mengerti mana yang harus kita tulis, mana yang tidak kita tulis, mana yang kita post dan tidak post. Maka kembali lagi, mata kuliah ini selain membentuk kognitif Anda, juga membentuk karakter Anda. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini ada sesuatu yang bergerak dalam diri Anda. Oh, saya mau nulis lebih baik lagi. Maka di situ karakternya kan sudah bisa dinilai. Oh, dia memiliki rasa mandiri dan tanggung jawab, kemudian disiplin. Tadi yang males-malesan nulis, jadi dia mau nulis. Jadi kemarin-kemarin misalkan sudah diajarkan di LMS Anda, menulislah menggunakan tangan Anda. Ya karena apa? Sekarang semua serba digital. Klik, 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 kirim. Klik, 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 kirim. Nah, jadi kan tulisan ragam tulis itu hilang. Maka Bu Sistem mau menghidupkan lagi ragam tulis. Maka jangan heran kalau kemarin-kemarin di LMS Anda tagihannya tulis tangan semua. Selain melatih biar nggak males lah. Kemudian melatih juga memori. Jadi ketika orang nulis, itu kan pasti ada yang dilihat. Nah, ketika lihat kemudian menyalin tulisan di dalam kertas kerja, ada sesuatu lah setidaknya nempel di memorinya. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman, untuk mata kuliah MKU Bahasa Indonesia, review untuk tiga materi awal itu. Kenapa? Karena ejaan 1, 2, 3 itu sudah ada videonya, tinggal diklik saja. Kalau Anda lupa, gitu ya, lupa dan tidak lupa itu berbeda. Lupa itu lupa secara substansi, atau lupa memang tidak melihat, tidak membuka sedari awal. Nah, tetapi Ibu sangat baik, begitu sudah menyimpankan untuk Anda, kapanpun Anda butuh, tinggal diklik lagi, dilihat lagi, direview lagi, sehingga benar-benar konsep terkait dengan MKU Bahasa Indonesia ini, baik secara umum, pengantar secara umum, kemudian ejaannya, kemudian ada kalimat, ada paragraf, sampai dengan karya tulis ilmiah, itu sudah tinggal Anda klik saja, Anda pelajarinya seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih karena sudah setia mengikuti perkuliahan ini. Kemudian selamat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Semoga hasilnya maksimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.